Tatanan pemerintahan di Indonesia yang selama ini merupakan lembaga yang menjadi barometer atau titik dari kehidupan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Sejak saat legislatif dibentuk lebih detail, legislatif atau lembaga legislatif adalah salah satu dari 3 cabang utama pemerintahan, selain eksekutif dan yudikatif. Cabang legislatif ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Fungsi legislatif juga mencakup pembahasan rancangan undang-undang, memberikan persetujuan untuk pengesahan rancangan undang-undang, dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional. Selanjutnya ada yudikatif. Fungsi utama dari kinerja para yudikatif di NKRI adalah yudikatif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum di NKRI harus ditegakkan dan keadilan harus dipenuhi. Di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Lalu ada eksekutif, salah satu dari 3 cabang utama pemerintahan selain legislatif dan yudikatif yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta menteri-menterinya. Secara luas, lembaga eksekutif juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Akan tetapi bagaimana jika ketiga amandemen konstitusi negara, birokrasi dan institusi pemerintah di NKRI ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi seseorang yang serakah, yang haus kekuasaan dan kekayaan pribadi hingga menjadikan ketiga institusi ini alat pendampingnya. Belum lagi semuanya didukung komersil oleh para pelaku sumber keuangan, seperti para bankir, bank-bank penanam modal. Dan itu akan menambah kesempurnaan para pelaku dan oknum untuk lebih cepat merusak kedaulatan NKRI. Bank-bank yang mau menjadi mitra penyandang dana pada perusahaan atau PT-PT properti, ini akan menjadi perhatian serius pemerintah karena para PT-PT properti model komunis PKI gaya baru ini telah dibiayai oleh bank-bank yang juga mempunyai maksud serta tujuan yang sama, yaitu merusak kedaulatan NKRI. Konsep dasar komunisme PKI gaya baru yang masuk ke berbagai sektor, merubah sistem pemerintahan yang baik menjadi konsep komunisme. Dan secepatnya pemerintah mengambil sikap tegas. Karena sudah semakin banyak dan meluas sektoral di Indonesia yang telah direkrut dan dijadikan mitra, bahkan beberapa sektor telah dijadikan sebagai umpan untuk melakukan tindak kejahatan yang terstruktur. PT-PT properti komunis PKI gaya baru telah meruntuhkan moralitas para pemegang konstitusi dan pemegang amanah rakyat. Apakah negara kita ini akan mampu menjadi negara yang memiliki pedoman yang berpancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bertahan dari gelombang arus PT-PT properti komunis PKI gaya baru? Seperti diketahui publik bahwasanya ketiga institusi pemerintah kita, Amandemen UUD 45 dan Pancasila sebagai ideologi negara kita saat ini sedang dipertaruhkan kesetiaannya. Penghinaan terhadap tatanan pemerintahan dan birokrasi, yang tengah dilecehkan oleh para pelaku bisnis properti komunisme PKI gaya baru berbaju PT-PT properti. Banyaknya pelaku dan oknum yang terlibat PT-PT properti komunis PKI gaya baru, mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap NKRI, pemegang amanah dan amandemen konstitusi dan isi butir-butir Pancasila. Kekayaan alam Indonesia dirusak, dijual beli seenaknya, tanpa ada perundingan atau kesepakatan bersama pembeli dan penjualnya. Sifat zalim para pemilik PT-PT properti komunis PKI gaya baru yang serakah, ingin menguasai dan ingin menjadi penguasa tertinggi di Indonesia melebihi presiden. Berkembangnya era modernisasi digital dan globalisasi reformasi yang semakin canggih dan yang akhirnya telah berhasil menjadi beragam manfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Seperti saat ini yang tengah menjadi sorotan dan perhatian publik, tentang munculnya kembali perilaku komunisme PKI tahun 65. Komunis PKI sekarang berbeda kemasan dan tampilannya tetapi dari maksud serta tujuannya yang tetap sama, yaitu ingin menguasai dan berkuasa di NKRI. Fakta jelas adanya berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dan daripada pengalaman sebagai narasumber Sofyan Jim Mamesah sekaligus menjadi saksi korban, pengungkap benang merah,
pemegang kunci kontak Pandora dari perilaku biadab yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di 4 desa selama ini tercatat hingga puluhan tahun silam. Munculnya PT-PT properti milik keluarga Nagaria anak-anak PT Sumarekon Tbk 1112, berperilaku sama tanpa ada perbedaan, tahu sama tahu atas perilaku komunis PKI Gaya Baru Muljadi Budiman, PT-PT berdasi berbaju komunis PKI modernisasi. Tidak hanya itu, penderitaan demi penderitaan, insiden dan peristiwa kelam yang dialami oleh para korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman melalui anak PT Sumarekon KJATBK Bogor. Seperti pada awal insiden yang terjadi di 2023 lalu, peristiwa kelam yang dialami oleh tim Sofyan Jim Mamesah yang terdiri dari pendampingan hukum TNI yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh preman PT, TNI dikeroyok oknum preman-preman bayaran backing PT KAA. Pada saat itu tim Sofyan Jim Mamesah akan melakukan pemasangan plang di tanah miliknya sendiri. Akan tetapi di luar dugaan, hal buruk terjadi. Peristiwa terburuk dari brutal dan beraninya preman bayaran PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, menghalau dengan perkataan kasar, menantang dan mengumpat tim Sofyan Jim Mamesah yang terdiri dari tim pengamanan TNI. Dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tim Sofyan Jim Mamesah melakukan penundaan pelaksanaan pemasangan plang di lain waktu. Dari ini bisa dilihat berdasarkan fakta tersebut jelas membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dibuat oleh PT-PT Properti Komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT-PT Properti berbeda kemasan dan tampilan tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu menguasai masyarakat. Jadi korban, anggota TNI dibenturkan dengan preman-preman, dan peristiwa kelam tersebut beberapa kali dialami oleh para pemilik tanah. Salah satunya Sofyan Jim Mamesah. Para pemilik tanah kerap diintimidasi para backing preman bayaran. Masyarakat diadu domba dan dipecah belah untuk bertikai. Ini sudah mengarah kepada pola komunis tahun 65. Peristiwa kelam tidak terjadi di situ saja. Peristiwa berlanjut di insiden 2024 di mana terjadi sidang lapangan Pengadilan Negeri Cibinong antara PT KAA milik Muljadi Budiman dengan Yayasan Masyadul Quran milik Beri Tornado. Mereka meributkan pepesan kosong, memperebutkan tanah milik Sofyan Jim Mamesah pemilik sahnya, sedangkan diketahui bahwa pemilik tanah tidak mengetahui hal tersebut. Tidak saja keributan terjadi, perusakan ekosistem lingkungan juga terjadi. Sebagian lahan di sekitar lingkungan eksekusi terjadi porak-poranda oleh alat berat. Penebangan pohon dan rusaknya lingkungan hidup di lokasi berdampak rusak dan sesuai dengan kekhawatiran masyarakat sekitar terjadi. Dampak eksekusi merusak lingkungan sekitarnya. Banjir dan longsor disebabkan dari alam yang gundul oleh penggusuran pada saat eksekusi dilakukan. Ini sudah jelas merugikan warga sekitarnya. Belum lagi perlakuan keji yang diterima masyarakat pemilik tanah sahnya, yang kerap mendapatkan intimidasi dan intervensi oleh para preman-preman bayaran. Jajaran oknum RT RW setempat, seperti oknum RW Lukas, Koswara dan Bambang yang disuntik suap dan masuk ke dalam skenario menjadi pendamping tindak kejahatan Muljadi Budiman, melibatkan banyak pihak-pihak terkait, dan banyak backing. Terus selanjutnya sudah pasti banyak oknum yang terlibat masuk ke dalam skenario settingan Muljadi Budiman. Rektor, dosen guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru PT-PT Properti Hak atas tanah-tanah warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis berpuluh-puluh tahun lalu telah dirampas dan diklaim para pelaku mafia tanah mafia hukum, Muljadi Budiman dan kroni-kroninya melalui PT Sumarekon KJA Terbuka Bogor. Seluruh mata publik sedang menyoroti PT Sumarekon Tbk Bogor, dari banyaknya korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, yang berasal dari ciptaan Muljadi Budiman dan PT-PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, keluarga Nagaria. Sebagai barometer titik satelit yang berasal dari terkuatnya pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT-PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, berada di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Dan berawal di 2015, tragedi demi tragedi, insiden dan peristiwa yang terjadi kala itu, berlangsung sangat cepat dan memprihatinkan sekali. Luka hati kekecewaan yang belum sembuh, terus tertimpa luka baru, sementara luka lama masih menganga dan belum sembuh.
Begitulah kondisi yang dialami oleh Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik, mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat era tahun 86 sampai 89, berjuang untuk NKRI harga mati, berjuang bersama-sama dengan seluruh warga korban 4 desa, disupport APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, Wartawan Indonesia, dan didampingi doa terbaik dari para tokoh dan pemuka agama serta para syuhada pejuang kemerdekaan RI. Dan di perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah di awal 2021, dengan melakukan bombardir pemberitaan, melalui kerjasama dengan para wartawan Indonesia, media massa dari media online, streaming YouTube, TikTok, dan media cetak, koran, majalah, dan tabloid hingga beberapa media elektronik seperti televisi dan radio terus melakukan bombardir, kejar tayang, mengungkap fakta-fakta benang merah dari setiap aksi kebiadaban yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru sudah mengancam stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan negara. Pola intrik PKI Gaya Baru dengan PD merasa mendapat banyak backing terus melakukan tindak kejahatannya. Mengkudeta pemerintahan desa, mendirikan kembali kantor desa Bayangan yang disatukan juga dengan kantor PT Properti. Menempatkan petugas herder peliharaan, orang-orang bayaran pada tempat-tempat vital yang sudah menjadi target menguasai wilayahnya. Puluhan tahun telah menzolimi warga pemilik tanah, salah satunya tanah milik Sofyan Jim Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis. Tanah murni, sah berdasarkan hasil belanja tahun-tahun 1972 sampai 73, bukti kepemilikan surat girik 72 sampai 73, warkah 72 sampai 73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN, dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung, dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267 DN 00, tanggal 1 Juli tahun 2023, tanggal 21 Juli tahun 2023. Tanah-tanah warga 4 desa yang telah diklaim PT Properti Komunis PKI Gaya Baru selama puluhan tahun belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugian, kompensasi apapun, sedangkan tanah-tanah warga saat ini telah dibangunkan rumah-rumah mewah dan telah dijual beli oleh para marketing officer PT Properti. Dugaan sementara informasi di lapangan ada pengalihan isu bahwa untuk menghindari tanggung jawab kepada warga pemilik tanah-tanah warga 4 desa, PT Summarecon Tbk telah mengganti nama pemilik dan perusahaannya kepada orang lain. Ini baru dugaan, semoga informasi ini hanya alibi-alibi saja, untuk menghindari banyaknya tuntutan warga pemilik tanah dan nasabah-nasabah. Dugaan terbarunya ialah PT Summarecon Tbk berganti baju untuk menutupi dan menyembunyikan bukti-bukti terkait penyerobotan tanah warga. PT Summarecon mau melepas tanggung jawabnya kepada para pemilik tanah maupun para nasabah yang ditipu dengan cara modus tipu-tipu 378 oleh PT Summarecon dan oknum aparat pejabat setempat. Bukti fakta kuat dan akurat terkait sepak terjang penyerobotan tanah, mafia tanah, semua benang merah, dipegang oleh pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah. Kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, dimohon agar secepatnya mengaudit ulang izin dari PT Summarecon Bogor, karena telah banyak memakan korban, dan merugikan bukan saja warga, negara juga telah terbukti dirugikan. Dan setelah adanya sidak dan penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, semua kegiatan PT Summarecon Bogor seharusnya ditutup. Jika masih beroperasi, ini akan mengakibatkan banyak dampak. Selain kerusakan ekosistem, lingkungan hidup masyarakat setempat juga akan berdampak pada kerugian material masyarakat di sekitarnya. Secepatnya pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jika informasi tersebut benar dilakukan PT Summarecon Tbk, jadi jelas ini pelanggaran hukum yang sangat berat. Indonesia jangan diam saja,
Amandemen UUD negara kita dilecehkan, Pancasila sebagai ideologi negara kita telah dihinakan, birokrasi dan institusi pemerintah dan hukum negara kita diinjak-injak, aparatur pemerintah, aparat hukum dan keadilan dibungkam, dicuci otak oleh dalang intelektual dari semua aksi Muljadi Budiman. Anak bangsa, rakyat Indonesia diadu domba, dan dipecah belah. Mau sampai kapan ini akan berakhir? Masa jabatan presiden boleh berakhir pada masanya, tetapi penderitaan anak-anak bangsa rakyat Indonesia harus berakhir sampai di sini saja. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru bukan saja musuh negara, musuhnya mahasiswa, dan musuhnya kami semua korban kebiadabannya. Penderitaan harus berakhir sekarang juga. Saatnya kita bersatu, berdaulat berdasarkan hak atas anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, berantas dan berangus semua pelaku dan oknum yang berada di PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan semua pelaku dan oknum yang terlibat dalam semua settingan dan skenario rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunisme PKI Gaya Baru Muljadi Budiman. Tutup dan cabut izin semua PT Properti Komunis PKI Gaya Baru di Indonesia. Seperti diketahui publik bahwasanya di mana PT Summarecon berada di sanalah terjadi konflik dan masalah. Jadi jelas A1 fix bahwa PT Summarecon Tbk adalah gembongnya PT Properti Komunis PKI Gaya Baru dan harus dihancurkan dari bumi pertiwi Indonesia. Ada info kuat yang berhembus bahwa PT Summarecon Agung Tbk saat ini sedang menyusun rekayasa baru untuk menutupi dan menyembunyikan bukti-bukti terkait penyerobotan tanah yang dilakukan pihak Summarecon terhadap warga pemilik tanah, petani dan penggarap, khususnya yang berada di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor. Pihak Summarecon juga diduga kuat sedang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawabnya kepada para pembeli tanah kapling, konsumen dan nasabahnya, yang telah ditipu pihak Summarecon, untuk membeli rumah dan kapling tanah produk Summarecon, di Summarecon Bogor dengan iming-iming hadiah mobil tapi bermodus tipu-tipu 378. Dukungan atau backing dana pihak perbankan, khususnya Bank BCA sebagai kreditor utama kepada PT Summarecon Agung Tbk, harus dihentikan. Jika dana perbankan digunakan untuk membiayai penyerobotan lahan milik warga, maka patut diduga bahwa perbankan tersebut dikategorikan telah menjadi bagian dan turut serta mendukung kejahatan mafia tanah dan mafia hukum yang dilakukan oleh Summarecon dalam mengambil hak tanah milik orang lain. Bukti kuat dan akurat mengenai sepak terjang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh mafia tanah dan mafia hukum di bawah bendera Summarecon, semua berada di tangan Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Sofyan Jim Mamesah adalah pemegang kunci Pandora untuk membuka semua bentuk kejahatan yang dilakukan pihak Summarecon. Sofyan Jim Mamesah telah mengekspos kejahatan Summarecon melalui pemberitaan yang diangkat ke media massa cetak online, streaming dan YouTube. Kepada pemerintah pusat dan khususnya Bapak Aing KDM selaku Gubernur Pemda tingkat 1 Jawa Barat, dimohon agar secepatnya melakukan audit ulang atas semua bentuk perizinan yang telah diberikan ke Summarecon Bogor. Pihak Summarecon telah banyak membuat kerugian, khususnya warga masyarakat 4 desa dan negara pada umumnya akibat potensi pajak dan pelanggaran hukumnya. Pembiaran terhadap pelanggaran oleh pihak Summarecon Bogor akan memberi contoh kepada pengembang properti lain, untuk boleh berperilaku semena-mena terhadap warga masyarakat pemilik tanah, seperti pernah dilakukan oleh organisasi terlarang PKI 1965. Pola merampas tanah tanpa perlu membayar, menebar ancaman, kuasai fisik tanah, terbitkan surat aspal, melibatkan oknum instansi hukum, oknum Pemda Bogor dan perangkat desa, merupakan tanda dan gejala bangkitnya komunisme gaya baru. Suatu keberuntungan, pemerintahan di bawah Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto bergerak cepat dan tanggap pada situasi ini. Beliau menugaskan Kemenko Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan sidak, yang dilanjutkan dengan penyegelan terhadap kegiatan Summarecon Bogor, karena terbukti telah menyengsarakan warga masyarakat. Proyek Summarecon Bogor telah berkontribusi menyebabkan keresahan berlanjut terhadap warga masyarakat dan membuat dampak kerusakan pada lingkungan, kerugian material kepada masyarakat dan negara.
Terima kasih Bapak Prabowo, segera melanjutkan pembersihan terhadap anasir preman, mafia tanah dan mafia hukum di Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, ke Sukaraja, Bogor. Keempat desa ini adalah tetangga Bapak Prabowo Subianto. Jangan biarkan warga menderita dan sengsara, jangan biarkan Sumarekon kembali membangkitkan benih-benih komunisme gaya baru. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Karena Indonesia harus aman, Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, dan jika Indonesia bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menuju Indonesia emas. NKRI Merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka!